Aku Bukan Untukmu, Chapter 38, Kecelakaan. Ucapan Freddy membuat Reno terdiam beberapa saat. Namun, Reno tak ingin terlalu memikirkan ucapan Freddy. Ia tidak ingin lagi memikirkan perasaannya terhadap Sena sebenarnya seperti apa. Reno hanya berharap Sena bisa hidup lebih baik tanpa benalu seperti dirinya. Setelah terdiam beberapa saat, Reno pun bersiap-siap untuk pulang. Berbeda dengan Freddy yang masih harus menyelesaikan pekerjaannya memeriksa pembukuan hari ini. Sesampainya di rumah, tampak Romi yang sedang menonton televisi di ruang tengah sendirian. Reno pun menghampiri adiknya itu. "Mama mana? Kenapa nontonnya sendirian?" tanya Reno sambil duduk di sebelah Romi. "Di dapur," jawab Romi tanpa mengalihkan pandangannya dari layar televisi. Terdengar suara piring pecah yang membuat Reno dan Romi sama-sama menoleh ke arah dapur. Khawatir dengan Anita, Reno pun langsung berlari ke dapur untuk melihat keadaan ibunya itu. Romi yang masih kecil dan penasaran dengan suara itu ikut pergi ke dapur untuk mengetahui apa yang sedang terjadi di sana. Sesampainya di dapur, Reno melihat Anita yang sedang berdiri melihat pecahan piring di bawah kakinya. "Mama kenapa?" tanya Reno panik. "Oh, kau sudah pulang?" "Tidak, Mama tidak apa-apa. Tangan Mama hanya licin, jadi piringnya jatuh," kata Anita sambil hendak berjongkok untuk membersihkan pecahan beling itu. Namun, Reno langsung mencegahnya, yang membuat Anita seketika menghentikan gerakan tangannya. "Mama jangan sentuh itu, nanti tangannya berdarah. Mama temani Romi saja, itu biar aku yang bersihkan." "Tidak apa-apa, biar Mama saja, kau kan capek baru pulang kerja," tolak Anita. Reno bilang tidak ya tidak. Sudah, itu biar Reno yang bersihkan. Reno menghampiri Anita memaksanya untuk berdiri. "Mama temani Romi saja," pinta Reno memaksa. "Ya sudah, hati-hati tangannya terluka," ucap Anita. "Iya." Anita pun mengajak Romi dari sana, sedangkan Reno membersihkan pecahan beling yang berserakan di lantai dengan hati-hati, supaya pecahan itu tidak melukai tangannya. "Mama piringnya pecah?" tanya Romi polos. "Iya sayang." "Tadi Romi kaget," ujar bocah menggemaskan itu sambil memegangi dadanya. "Maaf ya sayang, Mama sudah membuat Romi kaget," ucap Anita sambil mendudukkan Romi di sofa, lalu ia duduk di sebelah putra bungsunya itu. "Mama, Papa kemana?" Mendengar pertanyaan Romi, Anita langsung terdiam. Ia bingung harus menjawab apa. "Papa kerja keluar kota." Anita menoleh mendengar suara Reno yang menimpali. Reno yang mendengar pertanyaan Romi dan melihat Anita hanya diam, mengerti kalau ibunya itu kebingungan harus memberikan jawaban apa kepada anak itu. Sehingga Reno pun memberikan jawaban yang bisa dimengerti oleh anak seusia Romi, meskipun dia harus berbohong. "Oh, kalau Papa tidak ada yang marah-marah lagi ya, Ma? Mama tidak akan dimarahi Papa lagi?" Romi tersenyum lebar, memperlihatkan deretan giginya. Anita merasa sedih mendengarnya. Ia pun hanya bisa tersenyum sambil mengecup puncak kepala Romi, lalu memeluknya. Sementara Reno, yang masih berdiri hendak pergi ke kamarnya, hanya menatap sendu pada ibu dan adiknya itu. "Lihatlah Papa, karena kelakuan burukmu di depan Romi, ia terlihat senang kau tidak berada di rumah ini lagi. Benar-benar menyedihkan," batin Reno, lalu melanjutkan langkahnya. Sebenarnya, sejak tadi Anita melamun memikirkan Herlan, sehingga ia kurang berhati-hati saat hendak memindahkan piring bekas makannya ke wastafel. "Aku tidak tahu kenapa tiba-tiba perasaanku tidak enak. Semoga kau baik-baik saja," batin Anita yang merasakan sebuah firasat buruk tentang suaminya. Sementara di tempat lain, orang-orang tampak berkerumun di jalan raya karena sebuah kecelakaan tabrakan yang menimpa minibus dan sepeda motor. Korbannya tak lain adalah Herlan. "Cepat hubungi polisi!" seru salah satu pria yang berkerumun di sana kepada yang lainnya, dan salah satu dari mereka pun menghubungi polisi untuk melaporkan kejadian itu. Sebagian membantu mengevakuasi korban di dalam minibus,
dan sebagian lagi menutupi jenazah Herlan dengan daun pisang. Iya, Herlan meninggal di tempat karena kepalanya yang terlindas. Terlihat beberapa orang memvideo keadaan di sana, yang kemudian mereka share ke sosial media. Menurut beberapa orang yang melihat kejadian itu, Herlan baru keluar dari warung kopi dan mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan normal. Namun, dari arah berlawanan, minibus putih yang melaju dengan kecepatan tinggi menabrak Herlan hingga Herlan terpental beberapa meter sampai akhirnya terlindas. Setelah penumpang minibus itu berhasil dievakuasi, mereka hanya mengalami cedera ringan. Dari mata mereka yang sayu dan nafas yang bau alkohol, sudah dipastikan kalau mereka dalam keadaan mabuk. Dan karena keadaan mereka yang seperti itu, mereka hampir jadi bulan-bulanan masa, namun beberapa orang melerainya. Si pemilik warung kopi yang mengenal Herlan langsung pergi ke rumah Anita untuk memberitahukan kabar tersebut. "Ton, aku pergi ke rumah Bu Anita dulu ya," izin pria berambut ikal itu pada temannya dengan panik. "Iya, hati-hati Min." Ya, pria bernama Tarmin itu langsung pergi dengan menaiki sepeda motornya menuju ke rumah Anita yang kebetulan jaraknya tidak terlalu jauh. Polisi sudah mulai berdatangan bersama dengan satu mobil ambulans. Semua orang yang berkerumun pun langsung menepi memberi jalan dan ruang kepada para petugas. "Pak, mereka mabuk, bawa mobilnya ugal-ugalan, bawa dan penjarakan saja," seru seorang pria berkaos hitam saat dua orang pria yang merupakan pengendara dan penumpang minibus itu diserahkan pada polisi. "Iya Pak, penyerahan saja," seru yang lainnya. Sementara di lokasi kejadian, sedang ramai orang-orang yang meminta kedua pria itu dipenjara. Tarmin sudah sampai di rumah Anita. Dengan tergesa-gesa, Tarmin turun dari motornya dan setengah berlari ke pintu rumah itu. "Assalamualaikum Bu Anita," seru Tarmin sambil mengetuk pintu. Anita yang sedang melamun menemani Romi di ruang tengah, sedikit terlonjak mendengar suara ketukan pintu. "Ada tamu, Romi, tunggu sebentar ya, Mama buka pintu dulu." Romi mengangguk tanpa mengalihkan pandangannya dari layar televisi. Anita pun beranjak dari tempat duduknya, pergi meninggalkan Romi untuk melihat tamu yang datang. "Waalaikumsalam. Pak Tarmin, ada apa Pak?" tanya Anita seraya tersenyum ramah. "Bu, Pak Herlan kecelakaan," raut wajah pria itu tanpa panik. "Kecelakaan?" Anita mengerutkan keningnya, sedikit tak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Tarmin. Karena Tarmin orangnya memang suka bercanda, jadi Anita menganggap kalau pria itu hanya bercanda. "Iya Bu, Pak Herlan baru pulang dari warung kopi saya dan dia ditabrak mobil. Pak Herlan meninggal di tempat," Tarmin menjelaskan. Seketika, kabar duka itu membuat kaki Anita terasa lemas, hingga tak mampu menompang berat tubuhnya dan ia pun jatuh terduduk di lantai. Melihat Anita yang langsung lemas, Pak Tarmin langsung membungkuk sambil menegur wanita di hadapannya itu. "Bu, Ibu tidak apa-apa?" Anita tak menjawab. Bibirnya seakan tak mampu lagi untuk bicara. Kabar mengejutkan itu sungguh membuat dadanya sesak, hingga Anita tak sanggup lagi untuk menahan air matanya.